Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kita sharing lagi tentang pembuatan donat, bagaimana tips-tipsnya agar membuat donat ini tidak gagal ya. Yuk ikutin terus videonya sampai selesai, jangan di-skip ya. Untuk tips pertama, siapkan bahan-bahan yang masih fresh atau berkualitas baik ya. Timbang semua bahan kering, terigu, gula, susu, ragi instan, dan juga bread improver. Pastikan semua bahan masih keadaan fresh atau masih baru ya, walaupun bekas pakai tapi dalam keadaan tertutup ya. Jadi masih memiliki kualitas yang baik. Nah, kemudian setelah bahan kering semua tercampur rata, masukkan bahan cairnya. Ini saya timbang 300 gram dulu ya untuk bahan cairnya. Campuran antara telur dan susu cair ya. Nah, kalau mau lebih ekonomis untuk susu cairnya bisa diganti dengan air biasa ya. Nah, kemudian masukkan bahan cairnya ini secara bertahap. Nah, kita jangan terburu-buru ya untuk mencampur semua adonan. Kita aduk dengan perlahan ya, agar si cairannya ini terserap dengan baik oleh tepungnya ya, sehingga nanti adonannya itu tidak stres dan tidak menimbulkan gagal ya, atau adonan tidak kalis. Kemudian tips berikutnya, bahan kering dan bahan cair itu harus seimbang ya. Nah, setelah semua tercampur rata, ini kita mixer dulu menggunakan kecepatan rendah ya, sampai adonan ini tercampur rata dan setengah kalis ya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan lagi susu cairnya sebanyak 35 gram karena ini adonannya masih kaku ya, masih keras ya, jadi kurang lunak. Nah, kemudian untuk masukkan bahan cairnya pun ini secara bertahap ya, supaya terserap baik oleh tepungnya ya. Dan untuk bahan cairnya bisa lebih ataupun bisa kurang ya, itu juga menyesuaikan dengan kelembapannya tepung ya. Karena setiap kelembapannya tepung itu berbeda-beda. Nah, kalau misalkan adonan kita masukkan bahan cairnya itu sekaligus, biasanya itu rentan kelembekan ya, karena si cairannya ini belum terserap dengan baik oleh tepungnya gitu ya. Nah, kenapa saya mixer adonan ini menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, supaya adonannya ini tercampur rata dengan baik ya, dan membentuk gluten dengan baik pula ya. Selanjutnya, kalau sudah setengah kalis, masukkan butter dan juga garam. Kemudian lanjut mixer kembali menggunakan kecepatan rendah. Jadi masih menggunakan kecepatan rendah ya, sampai adonan ini tercampur rata. Kemudian naikkan kecepatannya ya ke kecepatan tinggi atau ke kecepatan sedang, disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini tujuannya kenapa harus rendah dulu ya, supaya glutennya tuh terbentuk dengan baik ya. Nah, ini adonannya konsistensinya tuh seperti ini, tidak terlalu lunak juga ya, jadi sedang-sedang saja. Nah, ini saya akan pending dulu ya, karena saya akan sholat duhur dulu ya. Ini akan saya simpan di freezer. Oke, setelah 1 jam ini saya simpan di freezer. Selanjutnya ini akan saya timbang adonan. Ini sudah mengembang ya, dan ini sudah agak kaku juga ya, jadi adonannya setengah beku gitu ya. Kalau adonan dari freezer biasanya itu suka ada basah gitu ya, jadi ini kita taburi aja menggunakan tepung supaya tidak lengket ya. Nah, teman-teman, selanjutnya ini timbang adonan sesuai dengan selera masing-masing aja. Di sini saya timbang seberat 25 gram. Nah, mudah-mudahan ya tips yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih gagal dalam membuat donat ya. Jadi kita harus mengolah bahannya itu dengan baik ya, ikuti step-stepnya, insya Allah ya bakal berhasil ya. Jadi harus diperhatikan pada saat kita mencampur bahan cairannya ya, itu jangan terburu-buru ya, jangan sekaligus juga, supaya si cairannya ini terserap dengan baik oleh tepungnya gitu ya. Jadi jangan buru-buru pengen cepet-cepet gitu ya, sehingga ngadoninnya itu terburu-buru banget gitu ya. Itu akan mengakibatkan
si adonan itu stres ya, sehingga susah kalis ya teman-teman. Nah makanya banyak teman-teman yang berkomentar ya, jadi buat adonannya itu susah kalis dan tidak kalis-kalis ya. Jadi harus diperhatikan kita pada saat mencampur bahan cairannya, kemudian antara cairan dan bahan kering itu harus seimbang. Makanya masukkan cairannya itu secara bertahap, dan kalau misalkan adonan masih keras gitu ya, nah itu kita tambahkan lagi bahan cairnya dengan sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus juga ya, supaya si airnya ini terserap baik ya oleh si tepungnya tadi ya. Nah untuk cara rounding ini bebas aja ya, mau cara seperti apa silahkan ya teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman bisa, dan usahakan harus padat, mulus, dan permukaannya itu harus benar-benar halus ya. Nah oke, setelah selesai dibulatkan ini istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Tapi menurut saya untuk waktu resting itu pun disesuaikan jika teman-teman membuat adonannya itu banyak ya. Kalau misalkan yang pertama kita bulatkan itu sudah mengembang, jadi tidak perlu di resting lagi ya teman-teman. Nah ini juga perhatikan ya bagian bawahnya, ini tadi perasaan ya sudah terkunci rapat, ternyata masih ada yang terbuka. Nah ini kita cubit aja ya, kita rapatkan ya, supaya nanti ketika digoreng tidak bocor ya. Selanjutnya ini buang udaranya, atau kita sebut dengan proses degassing, dengan cara dipipihkan dengan perlahan. Nah untuk tips berikutnya supaya donat kita itu tidak bantat dan agar berwhite ring, di sini juga penting ya teman-teman, pada saat kita mipihkan adonan itu, jadi harus ditekannya itu dengan perlahan ya, jangan kencang-kencang sekuat tenaga ya, karena donatnya ini atau adonannya ini nanti akan terlalu padat atau tipis, sehingga nanti tidak bervolume atau tidak memiliki apa ya, ruang udara ya di dalamnya, sehingga seratnya itu menjadi lebih padat dan adonan agak sulit untuk mengembang, dan bisa juga tidak memiliki white ring ya nantinya ya. Nah untuk cetakan yang saya gunakan itu berdiameter 6 cm, bisa juga gunakan cetakan yang berdiameter 7 cm ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau cepat mengembang ya adonan ini, jadi teman-teman tidak perlu ditekan menggunakan alat penyetan ya. Nah bisa ditekan dengan tangan aja seperti ini ya. Nah ini solusi ya, atau menghemat waktu, adonan ini akan cepat mengembang ya teman-teman. Jadi tidak perlu lama-lama untuk waktu proofingnya. Nah bisa lakukan cara seperti ini ya, jadi tidak perlu dipipihkan menggunakan scraper ataupun alat datar ataupun alat penyetan kayu ya. Jadi bisa lakukan cara seperti tadi ya, ditekan menggunakan tangan seperti itu ya, itu bakal cepat mengembangnya dan insya Allah akan berwhite ring ya. Nah ini saya proofing selama kurang lebih 40 menit. Tapi waktu untuk proofingnya disesuaikan aja dengan suhu ruang masing-masing ya, di tempat masing-masing ya. Kalau misalkan suhunya panas biasanya cepat mengembang. Nah pada saat kita panaskan minyak, jadi adonannya tuh seperti ini ya. Jadi dia belum mengembang sampai 100%. Jadi masih tebal ya permukaan kulit adonannya ya. Karena kita butuh waktu untuk panaskan minyak sekitar 10 menit sampai 15 menit, dan adonan ini akan lebih mengembang lagi ya. Jadi nantinya ketika digoreng itu dia tidak overproofing ya. Beda kalau misalkan kita tunggu adonan sampai mengembang besar dan kulitnya itu sampai tipis, kemudian kita baru panaskan minyak, nah itu akan overproofing ya teman-teman. Nanti digorengnya itu malah dia akan jadi kempis dan ciut, bahkan dia akan lama matangnya ya, sehingga terendam lama di minyak yang akhirnya menyerap minyak, permukaannya jadi keriput dan juga kering ya, kemudian tidak berwhite ring. Nah jadi usahakan tidak overproofing ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kita perhatikan atau kita lihat ya bolak-balik
adonan kita ini sudah saatnya digoreng atau belum ya. Jadi kalau kita panaskan minyak itu jangan tunggu adonannya sampai mengembang besar banget dan permukaannya tipis ya, karena itu overproofing ya teman-teman. Jadi ketika kita panaskan minyak, adonannya ini sudah ringan ya teman-teman, tapi belum overproofing ya teman-teman. Usahakan jangan sampai overproofing, karena kalau overproofing nanti donatnya itu dia berpori besar gitu ya, terus ya jadinya bantat gitu ya teman-teman. Kemudian perhatikan juga untuk bahan cairannya itu jangan sampai kurang ya. Karena kalau misalkan kurang bahan cairannya, nanti donatnya jadi keras dan rasanya juga berpengaruh ya, jadi kurang enak. Dan juga dia tidak akan mengembang dengan baik ya, karena dia kurang cairan ya teman-teman. Nah, kalau adonan kurang cairan itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan adonan sulit untuk kalis ya. Atau bisa juga disebabkan karena kita terlalu terburu-buru untuk memasukkan bahan cairannya ya. Sehingga bahan cairnya belum terserap baik oleh tepung, kemudian mengaduk adonan dengan terburu-buru. Nah, itu juga mengakibatkan adonan stres dan sulit untuk kalis ya. Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman ya, dan semoga dapat dimengerti dengan bahasa yang saya sampaikan ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti step-stepnya, insya Allah ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi insya Allah akan berhasil ya. Nah, ini hasil donatnya tuh empuk banget ya teman-teman, dan untuk seratnya ini sangat lembut banget, dan ini bisa terlihat porinya itu sangat halus ya, karena ini tidak overproofing ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk yang sudah support atau subscribe channel ini sehat selalu, banyak rezekinya, lancar usahanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.